Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Arifin Noval dengan NIM 112209100000058 dari kelas C, jurusan Teknik Informatika, akan mereview skripsi yang berjudul Sistem Pakar Rekomendasi Pembelian Mobil dari Aspek Penghasilan Kerja menggunakan metode forward chaining yang disusun oleh Muhammad Farhan Naufal Zakaria dengan NIM 1117001000060 jurusan Teknik Informatika yang bersumber dari repositori UIN JKT. Yang pertama, itu judul. Judul yang diangkat yaitu Sistem Pakar Rekomendasi Pembelian Mobil dari Aspek Penghasilan Kerja menggunakan metode forward chaining. Judul yang dipilih disajikan dengan singkat dan jelas, tidak mengandung makna atau penafsiran ganda oleh orang yang membacanya, serta judul dapat mengungkapkan masalah dan ruang lingkup penelitian, yaitu mengenai perancangan sistem yang memudahkan masyarakat untuk memilih mobil sesuai dengan keinginannya berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Lalu, yang kedua, latar belakang. Isi dari latar belakang skripsi ini dirasa sudah cukup baik, karena penulis sudah memaparkan untuk apa dan bagaimana tujuan dari penulisan skripsi tersebut. Penulis juga sudah memaparkan teori dan beberapa informasi tentang apa yang akan diteliti. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang dipaparkan juga sudah cukup baik, karena rumusan masalah yang dipaparkan berkesinambungan dengan batasan masalah serta judul skripsi. Lalu yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dipaparkan juga dirasa sudah cukup baik, karena sangat berkesinambungan dengan judul, rumusan masalah, serta batasan masalah yang membuat tujuan dari penelitian ini berguna untuk dilakukan. Lalu, yang kelima, manfaat penelitian. Pada penelitian ini, penulis mengkategorikannya menjadi 3, yaitu 1. Bagi universitas, yaitu mengimplementasikan ilmu pada mata kuliah untuk menyelesaikan permasalahan terkait. Yang kedua, bagi pembaca, yaitu memberikan pengetahuan lebih mengenai metode pakar yang menggunakan forward chaining untuk pemecahan sistem yang sedang dibuat yang sulit didefinisikan outputnya. Lalu yang ketiga, bagi penulis sendiri, yaitu menerapkan kemampuan dalam mempelajari sistem pakar dengan metode forward chaining. Lalu yang selanjutnya, yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu studi literatur dan wawancara. Adapun tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Pengumpulan data, 2. Hasil keluaran dari sistem pakar, 3. Pengujian sistem pakar dan forward chaining terhadap penerapan rekomendasi mobil. Lalu, selanjutnya, jenis dan sistematika skripsi. Menurut Pedoman Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi, skripsi ini termasuk jenis skripsi penelitian eksperimental, yang mana mahasiswa melakukan pengujian secara eksperimental, misalnya pengujian keamanan jaringan, video streaming, dan lain sebagainya. Output dari skripsi ini adalah kesimpulan dari hasil eksperimen. Bagian-bagian dari skripsi penelitian eksperimental adalah Bab 1, pendahuluan. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ketiga, metode penelitian. Bab keempat, implementasi eksperimen. Bab kelima, hasil dan pembahasan. Bab keenam, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Lalu daftar pustaka dan lampiran. Sesuai ketentuan di atas, skripsi ini dirasa sudah memenuhi syarat tersebut. Dan sesuai dengan keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian awal yang terdiri dari lembar sampur, lembar judul, lembar pernyataan keaslian karya, lembar persetujuan pembimbing,
halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Sesuai ketentuan di atas, skripsi ini juga dirasa sudah memenuhi syarat pada bagian awal karya ilmiah atau skripsi. Lalu yang kedua, bagian tengah. Sesuai ketentuan yang tertulis pada Keputusan Rektor Universitas Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017, skripsi ini juga dirasa telah memenuhi syarat pada bagian tengah karya ilmiah atau skripsi. Lalu pada bagian akhir, skripsi ini juga dirasa sudah memenuhi syarat pada bagian akhir karya ilmiah atau skripsi karena sudah mencakup daftar pustaka dan lampiran. Lalu yang selanjutnya, tata letak. Yang pertama ada penomoran. Skripsi ini juga dirasa sudah memenuhi ketentuan penomoran sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta halaman 23 menuliskan sistem penomoran, yaitu nomor halaman bagian awal pada karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin berupa angka Romawi, yaitu sebagai berikut. Dimulai dengan kata pengantar, nomor tersebut diletakkan di bagian bawah. Halaman bagian tengah dan akhir dimulai dari bab pendahuluan dan seterusnya. Nomor halaman berupa 1, 2, 3, dan seterusnya ditulis pada sudut kanan atas untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin. Nomor pada bab dituliskan dengan angka Romawi besar seperti bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Diletakkan di atas judul bab untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin. Penomoran selanjutnya yaitu nomor subbab, sub-subbab, dan seterusnya digunakan kombinasi angka dan huruf Latin. Lalu nomor pada catatan kaki dimulai dari angka 1 pada setiap bab baru. Selanjutnya, yang kedua itu grafik dan tabel. Skripsi ini dirasa sudah memenuhi ketentuan berdasarkan pedoman penulisan skripsi program studi teknik informatika sains teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 serta keputusan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu gambar, grafik dan diagram diberi nama, penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf besar di awal kata. Tabel dan gambar ditempatkan di antara bagian teks yang paling banyak membahasnya. Tabel dan gambar selalu simetris di tengah. Nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab tabel dan gambar tersebut berada. Lalu kata-kata daftar ilustrasi dan atau daftar tabel ditulis dengan huruf kapital serta diletakkan di tengah bagian atas dengan tiga ketukan ke bawah. Lalu selanjutnya penulisan. Dari segi penulisan, menurut saya sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUBI. Dari segi diksi, serapan, dan transliterasi juga sudah cukup baik. Beberapa kata serapan yang ada pada skripsi ini, yaitu yang pertama, sistem dari kata sistem, komputer dari kata komputer, lalu solusi dari kata solution, kualitas dari kata quality, spesifik dari kata spesifik, lalu definisi dari kata definition, dan terakhir struktur dari kata struktur, dan juga banyak lainnya. Lalu ada beberapa kesalahan penulisan diantaranya yaitu penulisan kata asing yang seharusnya ditulis miring, contohnya kata expert system pada bagian latar belakang, kata knowledge pada bagian landasan teori, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti berhasil mengimplementasikan sistem pakar rekomendasi pembelian mobil menggunakan metode forward chaining dengan bahasa pemrograman PHP. Sistem sudah berjalan dengan baik dan hasil rekomendasi dapat ditampilkan sesuai inputan user. Saran yang dapat diberikan dalam pengembangan sistem pakar ini adalah sistem pakar harus selalu diupdate jika ada hasil rekomendasi terbaru dan menampilkan harga serta simulasi kredit. Lalu, daftar pustaka. Skripsi ini dirasa sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 507 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada sekitar 13 referensi daftar pustaka yang digunakan penulis dan semuanya adalah referensi terbaru yaitu 10 tahun terakhir. Dari eh, secara keseluruhan, skripsi ini dibilang terbilang sudah cukup bagus, bahkan sangat bagus. Hanya mungkin ada kesalahan-kesalahan yang masih dapat diwajarkan. Ya mungkin itu saja review skripsi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.